Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight April 2024 untuk Aquarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di bulan April, oke? Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan ya, dimulai dari bulan April sampai dengan selama-lamanya, oke? Dan satu kartu lagi, kartu petunjuk, clue, nasihat untuk membuat bulan April ini terasa lebih menyenangkan dijalani, oke? Bulan April pasti akan punya ceritanya sendiri guys. Bisa jadi akan lebih mudah atau lebih tenang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Bisa jadi juga akan lebih rempong ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka untuk kamu Aquarius, itu yang harus aku sampaikan ya guys. Karena aku ini tarot reader, oke? Oke, aku bicara dengan banyak Aquarius sekaligus. Jadi nggak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, baiklah. Mari kita mulai dari mantra dulu yang pertama. For Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes. Oke, ini dia. Mantra affirmation is cepat banget ini Aquariusnya. I breathe, bukan breathe. I breathe calmly and easily. I am safe in this moment. Aku bernapas dengan tenang dan mudah. Aku aman kali ini, atau aku aman saat ini. Oke, momen-momen saat ini ya. Itu dia kalimat yang akan lebih gampang untuk diingat guys. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot dan disimpan di galeri HP. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa cepat guys, nggak bisa 1-2 hari ya, minimal 21 hari berturut-turut. Dan akan lebih bagus lagi di sepanjang bulan April ya. Jadi 30 hari berturut-turut. Kamu baca nih pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya. Mungkin perlu dibaca sekali 2 kali aja. Setelah itu kan akan mudah diingat ya, karena dia kalimat pendek aja. I breathe calmly and easily. I am safe in this moment. Aku bernapas dengan tenang dan mudah. Aku aman saat ini. Oke, aku bernapas dengan tenang dan mudah. Aku aman saat ini. Aku bernapas dengan tenang dan mudah. Aku aman saat ini. Oke. Berarti kamu sesak napas ya guys di bulan April. Karena kalau kamu memanifestasikan supaya bernapas dengan mudah dan tenang, berarti kan agak sulit bernapas. Kenapa orang sulit bernapas? Biasanya karena bebannya berat ya. Di dada itu banyak yang menumpuk. Dan aku rasa itu memang akan tetap menumpuk guys. Because I am safe in this moment, itu kayak bilang even beban itu ada di dalam dada, ada di dada kamu atau ada di dalam dirimu, itu tidak akan mengganggu ketenanganmu. Oke, kalau seandainya memang beban ini hilang, pasti kalimatnya akan all the burden is gone kan gitu ya guys. Ini enggak, hanya dibilang bahwa aku aman saat ini. Saat ini, oke, karena memang beban itu masih belum clear ya. Kalau yang membuat di dada kamu itu berat itu adalah masalah, maka masalah tidak akan clear, masih belum clear di bulan April guys. Kalau misalnya ada kebencian, ada kesedihan, ada ketakutan yang kamu simpan dari beberapa bulan sebelumnya, yang bikin nafas terasa berat atau sesak, yang bikin dada terasa sesak, itu itu nyokap ya. Itu apa namanya, itu kan jadi hilang konsentrasi. Itu akan membuat itu tidak akan clear gitu. Come on, itu tidak clear ya, tidak selesai ya. Masalah itu masih akan tetap kamu rasakan, masalah itu masih akan tetap kamu jalani, tapi kamu akan merasa tenang saat ini. Jadi di bulan April yang perlu kamu manifestasikan adalah ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan diri, dan ketenangan dalam bernafas supaya santai dan enjoy ya. Mungkin praktik itu guys, apa namanya, pernafasan panjang itu perlu dilakukan di bulan April ini dengan rutin tentunya setiap hari, paling 12 kali ya kalau nggak salah. Atau yang gini guys, tahan, kemudian kempiskan,
Ini udah berkurang guys. Dulu residu nafasku itu bisa sampai 180 detik. 6 kali 3 6 kali 3 menit ya berarti ya. Makanya kalau aku berenang itu bisa sampai 700 meter nonstop karena nafas. Oke, itu mungkin perlu dilatih dan itu kan langsung membawa oksigen cepat ke dalam otak dan itu bikin keadaan jadi tenang ya. Jadi ingat begini, masalah nggak selesai di bulan April. Oke, apapun itu yang memberatkan atau yang membebani dadamu itu di bulan April nggak selesai. Kamu harus cari cara untuk bisa dengan tenang menghadapinya. Yes, itu yang perlu dimanifestasikan di bulan April ini. Mari kita lihat satu kartu untuk petunjuk atau clue. Halo. Ini akan membantu membuat bulan April terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Aquarius, apa katanya guys? Embrace adventure in your life. Adventure itu petualangan. Embrace itu sambutlah. Sambutlah petualangan di dalam hidupmu katanya ya. Berarti guys yang namanya petualangan itu menyenangkan gak sih guys? Menyenangkan tentunya. Mudah gak sih guys? Belum tentu. Datar gak sih guys? Pasti enggak. Pasti fluktuatif ya. Yang namanya petualangan itu kadang-kadang di depan ada bahaya, kadang-kadang perjalanan lancar, tiba-tiba muncul yang mengagetkan, tiba-tiba ada masalah yang muncul harus segera cepat diselesaikan, dicari solusinya, atau mungkin jadi ada peristiwa berulang-ulang begitu. Adventure itu kesannya itu apa ya, dinamis gitu deh ya, jadi nggak akan membosankan di bulan April ini. Beberapa di antara kalian yang dalam masa-masa kesesakan tentunya kalau misalnya ada tantangan sedikit aja rasanya aduh hancur-hancuran deh, habis-habisan deh, ini deh endingnya begitu. No, that's only the adventure katanya, petualangan saja, dan silakan kamu nikmati dan kamu jalani katanya ya. Oke. Anak-anak kata kuncinya guys, I don't know why. Ada anak-anak katanya yang akan terasa membuat bulan April ini terasa lebih menyenangkan. Children, untuk kalian yang orang tua mungkin silakan lebih mendekatkan diri ke anak-anak atau ya bawa ini deh, belanja baju lebaran di bulan April gitu. Jadi kalau kamu nyenangin hati anak-anak katanya akan terasa April ini meringankan sedikit beban di dalam hatimu. Oke. Children katanya ya, karena di sini ada sub caption namanya, kalau kamu menyenangkan anak-anak itu, kamu menyenangkan aku. Aku itu adalah universe ya. Di sini aku tidak akan bacakan kalimatnya secara lengkap, tapi itu intinya. Jadi untuk kalian yang Aquarius punya anak atau memang dekat sama anak, bisa jadi ada keponakan guys atau anaknya teman yang dekat banget sama kalian. Di bulan April ini kalau menyenangkan hati mereka katanya akan bikin April terasa lebih enjoyable atau lebih bermakna. Oke. Mari kita lihat kartu highlightnya. Halo Aquarius. Please bless this reading for Aquarian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight April 2024. Thank you. Kita mulai dari karir dulu ya. Karirnya Aquarius, dimanapun kamu berkarya, mengembangkan dirimu. Kemudian yang kedua keuangan, oke. Yang ketiga romance-nya Aquarius yang sedang couple, 1. Romance-nya Aquarius yang sedang single. Oke, mari kita mulai guys dari karir dulu ya. Ada kartu The Five of Pentacles. Wah. Ini ketakutan, serba kekurangan begitu ya. Jadi kamu ngerasa kayak nggak kurang puas. Bukan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu The Five of Cups ya. Artinya sudah kelihatan gagal. Tapi The Five of Pentacles lebih ke arah selalu merasa kurang. Oke. Biasanya orang yang selalu merasa lack atau lackness, istilahnya selalu merasa kurang, itu karena tidak bisa bersyukur Aquarius. Oke. Sebenarnya yang kamu dapatkan mungkin sudah lebih dari yang kamu bayangkan, tapi kamu selalu merasa nggak cukup atau nggak kurang ya, kurang pas gitu atau masih kurang gitu. Oke, kalau misalnya kamu udah dapat nilai A, pengennya A+, oke. Kalau misalnya di kantor ya, atau orang yang sedang kuliah saat ini mungkin, kalau dapat nilai B itu udah bagus banget gitu, apalagi untuk jurusan yang sedang kamu jalani saat ini. Tapi kamu pengennya A, oke. The Five of Pentacles ini guys identik dengan apa ya, tidak maksimal ya, not pushing into the edge istilahnya. Jadi
Itu yang bikin kamu takut sebenarnya. Kamu akan selalu menganggap bahwa dirimu itu menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu dengan tidak maksimal, dan itu akan membuat kamu, nah ini kan kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, gara-gara ini nih, kemarin aku kurang fokus, kemarin aku kurang serius, kemarin ada yang kelupaan, nah begitu ya. Jadi untuk meminimalisir damage yang terjadi dari the Five of Pentacles, karena ini minor arcana guys, ini bisa ada di sini atau tidak ada di sini gara-gara kamu kan gitu ya, minor arcana ceritanya. Maka kamu harus memberi perhatian ekstra nanti di bulan April ini untuk setiap yang kamu kerjakan dalam karirmu. Oke, karena biasanya ketika kita sudah melakukannya maksimal dan kemudian hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan, itu akan lebih membuat kita tenang daripada kita tidak berbuat maksimal dan hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, karena akan ada penyesalan guys untuk option kedua tadi. Nah, supaya tidak ada penyesalan, at least kamu tinggal bilang, ya udahlah, yang penting aku udah berusaha maksimal begitu. Nah, itu kan jauh lebih menenangkan, bisa menghibur hati ya, daripada buat diri jadi menyesal. Oke, silakan maksimalkan yang bisa kamu maksimalkan di bulan April ini. Dan kalaupun nanti hasilnya guys tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan, you have to be more grateful, lebih banyak bersyukur katanya ya. Oke, kita teruskan untuk kartu kedua, ini kartu keuangan guys, The Page of Pentacles. Aku rasa ini pas-pasan, yang ngepas begitu, karena The Page itu unstable, tidak akan sampai hancur, tidak akan ada yang berantakan gitu, atau tidak ada pengeluaran yang gila-gilaan, nggak, tapi pas, cukup aja gitu, not something extravagant, nggak berlebih-lebihan di bulan April ini keuangan kamu ya. Kalau kamu pinter dalam mengaturnya, Page tidak akan ambruk guys, karena dia sesudah 10. Oke, kalau kamu pinter untuk menghandle Page ini di masa-masa genting nantinya, dia tidak akan collapse ya. Page akan selalu goyang memang, tapi tetap tegak berdiri. Artinya tidak akan ada kerugian atau tidak akan ada kehancuran dalam keuangan di bulan April ini, asalkan pinter-pinter dalam mengelolanya ya. Oke, kita teruskan untuk romansnya Aquarius yang sedang couple. Ada The Ten of Cups di sini guys. Hubungan keluarga akan rapat katanya di bulan April ini. The Ten of Cups ini happiness, kegembiraan, fulfillment, abundant, kayak merasa disayang ya, satu sama lain, sense of belonging yang tinggi. Jadi kalau ini adalah rumah tangga misalnya, maka suami akan ngerasa istri perhatian sekali atau disayangi istri banget, atau istri akan merasa kalau suaminya sayang banget sama dia. Anak-anak akan merasa kalau orang tua mereka itu sangat perhatian sama mereka, dan kemudian orang tua akan merasa bangga pada anak-anaknya. That's the Ten of Cups ya. Aku rasa ini akan berkaitan dengan family-familyan. This is the good sign atau kartu yang bagus untuk urusan romance ya Aquarius. Silakan kamu enjoy, kamu nikmati ya guys. Jadi gini, kamu harus bisa punya apa ya, kayak radar sense begitu untuk mengetahui apa yang terjadi di familymu saat ini. Karena aku lihat akan ada kambing hitam guys. Even sudah 9 cups itu senang, 9 orang senang, satu orang akan ada kayak aneh sendiri tingkahnya. Mudah-mudahan itu nanti bukan kamu Aquarius. Kalau seandainya itu kamu, hati-hati guys, kamu akan menurunkan The Ten of Cups ke Nine of Cups. Oke, The Ten of Cups ini lagi-lagi minor arcana, artinya ada di sini karena kamu, dan bisa hilang karena kamu juga. Oke, pastikan banyak gini guys, untuk membuat orang sama-sama happy ya, ada ya yang harus kita korbankan ya nggak sih guys ya. Karena kita semua situasinya, let's say ini ada 10 orang dalam satu family, satu keluarga, nggak semua 10 orang itu sama keadaannya ya. Adalah misalnya yang kurang uang, adalah yang sedang sakit, adalah yang sedang mikirin macam-macam ya, adalah yang sedang mikirin kerjaannya gitu. Tapi dalam keadaan berkumpul, mereka itu akan bisa lupakan dulu masalah uang, lupakan dulu masalah sakit, lupakan dulu masalah kerjaan. It's time for happiness in this family, in this group of people. Itu yang disebut dengan mengadjust ya, diatur baik-baik supaya bisa terwujud The Ten of Cups. So The Ten of Cups minor arcana karena itu guys, karena tergantung seperti apa nanti kamu bersikap ya di bulan April ini. Tapi kalau kamu bersikap dengan baik, maka ada Ten of Cups untuk April ya, Aquarius couple. Kita teruskan untuk Aquarius yang sedang single guys. Eight of Wands datang, ada komunikasi yang akan datang, ada pesan yang akan datang untuk kamu, dan aku rasa ini akan menyenangkan sekali karena back and forth ya guys, kamu akan membalasnya. Banyak Aquarius single yang akan dapat chat yang gak diduga-duga dari seseorang, Aries, Leo, Sagittarius mungkin paling kuat di sini, dan kemudian kamu akan senang sekali karena kamu gak nyangka bakalan dia ngechat kamu gitu, atau misalnya dia ngechat kamu duluan gitu. Kamu senang banget karena itu terjadi di bulan April ini aku lihat, dan kamu akan merespon dengan baik ya. Eight of Wands. Jadi kalau misalnya kamu senang, responlah dengan perasaan senang. Oke, tunjukkan yang sebenarnya seperti apa perasaanmu, because that's the essence of Eight of Wands. Jangan nanti guys kamu udah senang banget, yes gitu, tapi kamu pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak bales, atau dilama-lamain balesnya, jangan ya. It's like you are ruining your good vibes, karena the Eight of Wands ini harusnya reciprocately dalam keadaan senang.
Kalau seandainya nanti kalau kamu ngerasa nggak enakan gitu ada yang kirim chat sama kamu, ngapain sih ini ngechat gue lagi? Nah it's okay guys kalau kamu tidak meresponnya. Sing penting apa yang kamu rasakan harus itu yang kamu tunjukkan dalam merespon. Jangan ada kepura-puraan ya. Karena ini general reading energi banyak orang. Silakan kamu tentukan dengan situasi yang terjadi padamu nantinya di bulan April. Intinya akan ada yang mengirim pesan ke kamu, menghubungi kamu atau mengabari kamu. Oke, silakan perhatikan baik-baik, observasi seperti apa perasaanmu ketika menerima pesan tersebut dan tunjukkan ke dia yang serupa. Jangan diubah-ubah atau jangan dikamuflasekan, oke? Oke Aquarius, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan highlight untuk bulan April 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat menjalani bulan April guys. Wish you all the best Aquarius. Thank you very much. Dadah guys.